Tahun 2018, tanggal 18 saya divonis kanker ovarium yang ada di indung telur saya. Membuat saya stres dan depresi dan membuat saya kehilangan untuk harapan saya untuk hidup. Itu kanker ovarium, katakan stadium 3B. Dokter melihat pertumbuhannya ganas. Jadi saya seperti mengandung, tapi itu bukan anak, tetapi ada pertumbuhan tumor. Saya sebagai suami mendengar istri saya mengalami pemeriksaan seperti itu, saya secara pribadi langsung shock. Saya langsung teriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus begini? Harus alami seperti ini, Tuhan. Dan saya nggak bisa, kalau Tuhan mau panggil dia, saya nggak bisa, Tuhan. Saya belum siap. Ya, waktu itu setiap bangun pagi saya sisir rambut, yang saya temukan ya rambut saya rontok. Dan itu rontoknya bukan cuman segenggam, tetapi segumpal 2 tangan ini. Jadi ketika hal itu terjadi, itu sangat membuat saya drop dan saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil saya sekarang, terserah Tuhan. Tapi Tuhan, kalau boleh, saya minta ada kesempatan. Saya tidak mau Tuhan anak-anak saya tumbuh tanpa seorang ibu. Istri saya itu sudah semakin kurus, perut ke bawah semakin bengkak, dan kakinya juga mulai bengkak. Pada saat itu saya langsung bilang sama istri saya, kamu siap? Emang mau mati? Saya bilang kayak gitu. Kalau Tuhan panggil, dia bilang siap. Saya berdoa terus sama Tuhan, teriak terus sama Tuhan. Tuhan, kasih kesempatan buat istri saya. Saya tersungkur sama Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Ketika suami saya mendoakan saya minta ampun sama Tuhan. Saya sekarang perlu belas kasihan Tuhan atas segala apa yang sudah saya lakukan mungkin di waktu yang lalu. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kesempatan untuk saya mengampuni orang tua saya. Dalam doa saya ingin Tuhan memulihkan orang tua saya, khususnya untuk papa mama saya, agar mereka bisa menerima pernikahan saya dan saya bisa melangsungkan kehidupan saya secara normal. Tuhan, saya langsung spontan berserta dengan suami saya. Saya bilang, Papa, Mama, Papi, Mami, maafin kami karena kami di waktu yang lalu mungkin Papi Mami sudah menerima kami, tapi di waktu yang lalu mungkin Papi Mami masih menyimpan kesalahan karena tidak sesuai dengan keinginan Papi Mami. Saya bilang begitu sama orang tua saya dan kami tersungkur. Waktu itu kami minta berkat dari orang tua kami didoakan, ditumpang tangan, dan ketika itu keluarga suami saya juga datang. Sekeluarga mereka juga menguatkan saya, mensupport saya untuk saya tetap bertahan meskipun nanti ke depannya saya tidak tahu akan terjadi apa Tuhan dengan perut saya ini, karena vonis dokter itu akan menyebar penyakit itu dan mungkin akan melebar karena bukan di indung telur sebelah kanan saja tapi sekarang sudah ke sebelah kiri. Dilakukan operasi dan dokter pada saat itu bilang ya 50% istri bapak bisa hidup kembali ke bapak, 50% lagi ya istri bapak akan pergi selamanya. Ternyata pada saat itu dokter langsung perlihatkan hasil dari operasi itu. Daging kurang lebih sekitar 2 kilo dan ada cairannya sekitar 3 liter kalau nggak salah. Jadi dokter langsung bilang, ini Pak, iya, ini penyakit istri Bapak yang sudah dikeluarkan
dan sudah berhasil dikeluarkan. Itulah proses di mana Tuhan melakukan keajaibannya. Dan itu di luar dari prediksi dokter juga. Keajaiban ternyata Tuhan lakukan supaya kami lihat. Ya, Tuhan bekerja melalui penyakit saya untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan memberikan banyak kebaikan lewat keluarga saya. Yang pertama tadi saya sudah dipulihkan. Jangan pernah takut ketika menghadapi pencobaan. Jangan pernah bimbang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita. Dan saya mendapatkan ayat yaitu di Ibrani, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mungkin waktu itu saya mengejar yang namanya uang sampai saya lupa dengan apa yang dikatakan hubungan dengan keluarga, dengan kesehatan saya juga saya tidak menjaganya dengan baik. Mungkin waktu itu diingatkan Tuhan kembali melalui sakit ini bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu yang menjadi kekuatan saya mengalami hal itu dan menjadi anugerah Tuhan sehingga saya dapat membagikan kesaksian ini untuk setiap wanita-wanita ya, khususnya mengalami hal yang sama seperti saya. Terima kasih ya suamiku sayang sudah memberikan kekuatan iman dan menjadi imam yang terbaik untuk keluarga dan memberikan suatu kata-kata motivasi dan harapan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.